semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Handpan. Kami akan mempresentasikan proyek prototipe kami, yaitu Health Hub Software. Aplikasi ini merupakan aplikasi kesehatan terpadu yang kami research, teliti di Lombok, garing Serpong dan sekitarnya. Nah, proyek ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Human Computer Production di Universitas Multimedia Nusantara. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Fathiyati. Perkenalkan, saya Clarencia. Saya Cindy. Baik, selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita akan melihat halaman welcome screen yang menampilkan logo dan nama aplikasi sebagai identitas serta branding sebelum pengguna melanjutkan ke proses autentikasi. Selanjutnya, pada halaman login bisa digunakan oleh pengguna yang sudah memiliki akun. Nah, di halaman login ini dilengkapi fitur Remember Me dan Forget Password. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, bisa membuat akun baru di halaman sign out atau registrasi. Setelah registrasi berhasil, pengguna dapat menggunakan akun tersebut untuk login dan mengakses layanan yang tersedia di dalam aplikasi. Berikut ini adalah halaman home yang merupakan halaman utama dalam aplikasi kami. Pada halaman ini menampilkan informasi lokasi pengguna, tombol SOS, dan navigation bar yang terdiri dari menu home, layanan, riwayat, dan akun. Nah, misalnya kita ingin ubah lokasi, kita bisa memencet tombol ubah lokasi, Scientia Residence, dan kita bisa pilih lokasi ini. Kemudian lokasinya akan berubah. Nah, ketika kita memencet tombol SOS, sistem akan menampilkan konfirmasi SOS selama 5 detik untuk memastikan bahwa permintaan bantuan benar-benar ingin dikirim. Jika tidak dilakukan pembatalan, maka kita akan masuk ke halaman informasi ambulans. Di halaman ini kita bisa melihat lokasi tim medis di peta. Nah, di sini tertera estimasi tiba, petugas medis yang diatur. Kemudian kita juga bisa kembali untuk mengisi isi detail pasien. Nah, di sini kita bisa menambahkan informasi tambahan seperti jenis keadaan darurat, misalnya kecelakaan, kondisi pasien, lokasi, jumlah pasien, serta kontak darurat. Kemudian setelah detail pasien diisi, kita bisa mengonfirmasi untuk melihat panduan pertolongan pertama. Nah, panduan pertolongan pertama ini disesuaikan dengan kondisi darurat yang dilaporkan. Jika detail pasien tidak diisi, maka panduan pertama tidak dapat diakses. Kemudian jika kita kembali ke halaman home, maka akan menampilkan bahwa SOS sedang aktif dan tombol cek status bantuan dapat digunakan untuk melihat ke halaman status bantuan, melihat perkembangan ambulans, serta mengakses detail pasien yang telah dikirim sebelumnya. Berikutnya kita akan masuk ke tombol layanan di Passport. Nah, kita akan masuk ke dalam proses layanan di mana pengguna dapat melihat aktivitas terakhir yang dilakukannya di aplikasi ini, serta melihat menu-menu yang terdapat pada registrasi tadi. Nah, kita coba ke salah satu menu yaitu layanan konker. Nah, pada menu layanan konker ini bisa menjadi sebuah bantuan untuk para pengguna atau pasien yang menggunakan layanan konker langsung di rumah mereka tanpa harus pergi langsung ke rumah sakit. Nah, kita bisa pilih di sini salah satunya yaitu pelayanan suster. Nah, kita bisa pilih, setelah kita pilih ada deskripsi layanan, tempat penyebaran kunjungan, misalnya pada alamat kembali. Kita juga bisa pilih durasi, misalnya pada total, rekomendasinya. Kita bisa melihat batasan rumah dan kita bisa klik lanjutkan. Dan kemudian kita akan masuk ke halaman konfirmasi dan pembayaran, di mana dari kasat pesanan, estimasi biaya, serta metode pembayaran yang dipilih. Misalnya dengan kode. Lalu kita klik check out, dan setelah berhasil Anda akan dapat notifikasi reservasi berhasil, dan kita juga bisa lihat detail pesanan. Nah, pada detail pesanan ini lengkap dengan fitur chat, panjang link kepada layanan profesional yang dipesan, serta link kunjungan dan link layanan. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita bisa klik untuk link tersebut. Berikutnya kita akan ke halaman coba riwayat. Nah, di halaman riwayat ini akan langsung melihat daftar aktivitas yang dilakukan pengguna di aplikasi
klik darurat, konsultasi, atau panggilan obat. Sehingga pengunjung tidak perlu melakukan pergi seketika tanpa perlu dikonsultasi. Kemudian pengguna juga bisa melakukan konsultasi online. Misalnya pengguna bisa menghubungi kategori spesialis sekunder dari dokter umum, dokter anak, hingga lainnya. Kriteria dokter anak di sini pengguna bisa melalui beberapa dokter. Kita juga bisa melihat informasi dari dokter tersebut serta biaya konsultasinya. Kemudian kita bisa melihat dan melakukan konsultasi dengan dokternya. Misalnya kita bisa menceritakan keluhan kita, lalu akan melakukan resep obat. Kita bisa mengecek obatnya. Di sini ada dari harga, stok, hingga deskripsi, dosis, dan informasi pengelola produk. Kemudian kita bisa memilih lokasi atau tempat dekat. Kita juga bisa memilih opsi pick up atau marketing. Selain itu, di sini ada rincian produk obat, rincian pesanan, hingga metode pembayaran. Kemudian setelah kita membuat pesanan, akan muncul tampilan konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil serta riwayat pemesanan. Kemudian kita juga bisa mengecek status pesanannya, apakah dipesan, ada apakah pesanan sudah masuk, sudah disiapkan, atau sudah sampai kita. Kemudian, setelah pesanan selesai, akan muncul tampilan konfirmasi bahwa pesanan telah datang, serta rincian pesanan. Kemudian kita kembali ke depan. Saat aspek kita juga bisa langsung melihat preparat obat. Di sini bisa mencari obat atau vitamin, bisa juga menggunakan filter. Kemudian kita bisa BB, BTT. Kemudian kita juga bisa menambahkan label keranjang seperti ini. Add to cart. Setelah itu, di sini ada subtitlenya dan tanda listriknya. Kemudian, pengguna juga bisa menghapus salah satu item seperti ini. Kemudian kita bisa cocok dan melihat apakah yang bisa. Nah, kemudian pengguna juga bisa memilih lokasi apotek terdekat. Kemudian bisa memilih opsi cepat tanpa pembayaran free. Pastinya dari rincian produk obat, pengguna bisa katakan, edit pesanan, melihat obat, rincian pesanan, kemudian informasi pengunjung obat yang dikirimkan, opsi delivery, ada prioritas, advance, kemudian metode pembayaran. Selanjutnya, berpesanan dan pembayaran telah berhasil, ada juga konfirmasinya, di sini ada riwayat dan tanda pemesanan. Kemudian cek status pesanan, pesanan sudah masuk, pesanan sudah dikirimkan, atau pesanan telah diantar. Terakhir, ada juga konfirmasi bahwa pesanan telah selesai. Di sini ada rincian melalui pemesanan. Kemudian selanjutnya ke fitur For Directory atau cari rumah sakit yang berfungsi membantu pengguna menemukan rumah sakit terdekat. Pada halaman ini, pengguna bisa langsung melihat informasi jarak dan grafik rumah sakit. Misalnya kita pencet fitur foto yang mengandung hasil berdasarkan kebutuhan spesifik seperti layanan urgensi cabang, ketersediaan kamar rawat, inap, hingga estimasi lama antrian di IGD. Lalu kita klik, lalu misalnya kita pilih ASN Karaus, nanti tiba-tiba akan menampilkan informasi fasilitas secara lengkap seperti ketersediaan laboratorium dan ambulans. Pengguna juga dapat melihat rute, pengelapan, atau lanjut memesan jadwal konsultasi. Lanjut ke fitur pengguna dapat mencari dokter berdasarkan spesialisasi misal dokter anak,
Kemudian kita memilih tanggal reservasi daftar yang tersedia. Kita pilih misal tanggal 1 Mei. Lalu kita dapat memilih jam praktik yang tersedia, misalnya jam 9. Kemudian lanjutkan reservasi. Kemudian dapat dilihat ada data pasien dan konfirmasi, metode pinjaman dan ringkasan bagi temu. Kita reservasi sekarang. Lalu terdapat feedback reservasi BAC beserta nomor antrian. Selanjutnya, Berikutnya, kita bisa melihat ke fitur rekam medis digital atau Medical Pass. Nah, Medical Pass ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan rekam medis digital pengguna dalam aplikasi kami. Pada halaman ini ditampilkan informasi profil kesehatan dasar seperti golongan darah, berat badan, tinggi badan, alergi makanan, alergi obat, serta kita juga bisa melihat data yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan seperti riwayat kunjungan. Nah, di riwayat kunjungan ini kita bisa melihat hasil laboratorium ataupun e-resep yang diperoleh dari konsultasi atau pemeriksaan sebelumnya. Berikutnya. ya selanjutnya kita ke menu akun atau profil. Nah, pada halaman ini kita membuat beberapa fitur seperti melengkapi profil jika profilnya belum lengkap, dan jika sudah lengkap maka kita akan tertera akun telah terverifikasi. Selain itu juga berada beberapa fitur seperti profil saya, data kesehatan, asuransi pembayaran, notifikasi, layanan donasi, pusat bantuan, dan tentang aplikasi yang lain. Nah, contohnya kita pilih pusat bantuan. Nah, pada pusat bantuan ini ada beberapa fitur, yaitu fitur yang biasanya menjadi keluhan dari user yang sering ditanyakan. Nah, tidak benar-benar kita menambahkan apa yang menjadi keluhan user di beberapa kelompok. Seperti di sini ada aman keamanan, layanan integrasi, perlindungan tubuh, dan notifikasi. Dan jika user merasa tidak ada daftar pertanyaan dari sini, maka dia bisa menghubungi tempat yang telah kita siapkan, yaitu bernama Hobi. Nah, di sini contohnya user bertanya bagaimana cara membuat data sandi pada aplikasi yang ada. Di situ Hobi atau chatbot kita bisa langsung mengirim cara bagaimana mengubah data sandi di aplikasi WhatsApp Survey. Selain di akun, dia juga terdapat di home. Di sini ada gambar dengan tulisan kebutuhan bulan, dan jika kita klik, dia langsung mengarahkan kita ke pusat bantuan, dan kita bisa langsung memberitahu apa yang menjadi keluhan kita kepada Hobi atau dengan apa yang telah tersedia. Demikian hasil presentasi